Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu firman-Mu boleh merubah dan merestorasi segala sesuatu pada saat ini. Mulai dari batin kami, mulai dari hati kami, mulai daripada konsep berpikir kami, sehingga hari demi hari kami semakin mengenal Engkau secara jelas melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga kuasa kegelapan dengan berbagai tipu dayanya yang mau menipu konsep berpikir kami, yang mau menipu pengenalan kami akan Tuhan, itu boleh dipatahkan dengan kuasa firman Tuhan. Sehingga ketika kami pulang, kami boleh selangkah lebih maju dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami percaya saat ini pembaharuan Tuhan berikan bagi kami, pola pikir rohani Tuhan berikan bagi kami, dan hati yang baru Tuhan berikan bagi kami. Tuhan berkati hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga semua perkataan, semua kalimat yang keluar itu sungguh dari hati Allah, itu sungguh daripada Allah sendiri, dan semua jemaat Tuhan boleh sungguh lagi dibangunkan imannya, diberikan motivasi yang sungguh untuk semakin mengasihi Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu boleh bekerja secara leluasa di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami. Karena hanya di dalam nama Yesus kami menatang akan jam pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ada sukacita kah? Amin. Ada sukacita? Amin. Semoga tidak ada yang mengambil posisi di belakang, karena di depan ini masih ada kursi. Tolong yang di belakang, Pak dulu lagi kalau ada yang masih di belakang. Mari kita baca bagian firman Tuhan pada hari ini, terambil dalam Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-42. Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-42. Jelas ya? Ada yang masih lihat saya nih, berarti belum dengar ini. Lukas pasal 23 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-43. Mari kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang dari penjahat yang digantung itu menjadi dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila kau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Terima kasih. Tema kita hari ini adalah pengalaman bersama Yesus. Pengalaman bersama Yesus. Saudaraku, ketika ada dua orang mengalami satu pengalaman yang sama, belum tentu respons dan kesimpulan dua orang itu sama. Saya ulangi kalimat ini. Ketika dua orang mengalami pengalaman yang sama, belum tentu respons dan kesimpulan daripada kedua orang itu sama terhadap pengalaman yang sama. Setuju dengan ini? Setuju, Pak. Kalau tidak setuju, tidak dilanjutkan oleh baik. Setuju? Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena respons seseorang dan kesimpulan seseorang
Itu tergantung sejauh mananya pengalaman dia atau pengenalan dia atas pengalaman yang dialami pada saat itu. Tapi kalau dia mengalami dalam tataran segini, pasti dia akan berespon dan menyimpulkan seperti itu. Tetapi mungkin yang satu dia punya pengenalan lebih banyak, maka dia akan berespons dan menyimpulkan sesuatu yang lebih banyak dibanding dengan yang lain. Maka dengan demikian, kita kembali melihat bagian firman Tuhan ini. Bahwa ketika Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus tidak sendiri disalibkan. Betul? Tetapi ada dua penjahat digantung bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Satu di sebelah satu di sebelah kanan, satu di, kalau di sini posisi sebelah kanan di mana? Jemaat yang duduk begini. Mana yang posisi sebelah kanan? Sebelah kanan. Sisi kiri yang mana? Tapi bukan berarti ini digantung saya Tuhan Yesus. Begitu ya? Tidak seperti itu. Karena ayat 42 dia katakan begini. Mari kita baca sama-sama. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Yang sama di sini dalam pengertian bahwa Yesus dihukum dengan digantung. Dua perampok ini pun dihukum dengan digantung. Itu menunjukkan bahwa Yesus yang tanpa salah dan kedua perampok yang memang bersalah, betul? Memiliki pengalaman yang bersama-sama, di mana mereka sama-sama digantung atau disalibkan. Bukan tersalib, beda. Kalau tersalib itu, ya. Ada yang ditanya anak-anak, Tuhan Yesus apa titik-titik disalib? Dia bilang tersalib disalib. Ya. Tersalib. Sehingga di sini kita melihat bahwa baik Tuhan Yesus, baik perampok di sebelah kiri, baik perampok di sebelah kanan, memiliki pengalaman yang sama, yaitu mereka digantung dan disalibkan di atas kayu salib. Tetapi kalau kita melihat, kita memfokuskan ini pada melihat hanya pengalaman daripada dua perampok ini. Dan jawaban Tuhan terhadap pertanyaan atau respons mereka. Kita melihat bahwa walaupun perampok sebelah kiri dan perampok sebelah kanan memiliki pengalaman yang sama, namun respons mereka dan kesimpulan mereka berbeda. Betul? Respons dan kesimpulan mereka berbeda. Nah, mari kita melihat ayat yang ke-39, bagaimana respons dan kesimpulan daripada penjahat di sebelah kiri. Ayat 9 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Walaupun di sini dia tidak katakan sebelah kiri, tapi bagian firman Tuhan yang lain katakan bahwa yang mengejek dia adalah yang memiliki posisi di sebelah kiri. Dia yang menghujat dan mengejek Tuhan Yesus. Namun kalau kita teliti bagian firman Tuhan ini, apakah betul ini satu ejekan? Saya juga berpikir, bisa ya, bisa tidak. Kenapa demikian? Mari kita analisa bagian ini. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat